Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Jazirah Arab dikenal kering, bergurun, dan tandus, tak ada hutan lebat, tak ada danau besar, dan tentu tak ada gajah, hewan raksasa, yang biasanya ditemukan di Afrika atau India itu tak pernah menjadi bagian dari alam tanah Arab. Jadi, bayangkan, keanehan yang dirasakan penduduk Mekah ketika mereka mendengar kabar bahwa segerombolan pasukan besar dari Yaman, lengkap dengan gajah-gajah perang, sedang bergerak menuju kota mereka. Itulah awal dari kisah yang akan mengguncang sejarah dan menjadi penanda lahirnya seorang manusia agung. Sebuah cerita yang tak hanya menyentuh langit dan bumi, tapi juga menyingkap campur tangan langsung Sang Pencipta dalam menjaga rumahnya sendiri. Abraha al-Asran adalah seorang gubernur Habasyah Ethiopia yang memimpin Yaman atas nama Kekaisaran Kristen. Ambisinya bukan hanya politik, tapi juga spiritual. Dia ingin menggantikan Ka'bah di Mekkah sebagai pusat ziarah dan perdagangan dengan gereja megah yang ia bangun di sana. Quraisy, gereja itu menjulang tinggi dengan marmer impor dan hiasan emas, dimaksudkan untuk menarik bangsa Arab agar meninggalkan Ka'bah. Namun, apa yang diharapkan Abraham tak pernah terjadi. Masyarakat Arab tetap memuliakan Ka'bah yang sederhana karena nilai spiritualnya yang telah terjaga sejak zaman Nabi Ibrahim. Abraham murka. Rasa malunya makin dalam ketika gerejanya dinodai oleh seorang Arab yang diam-diam masuk dan mengotorinya. Baginya, itu bukan sekadar penghinaan, tapi tantangan. Maka ia pun memutuskan, jika mereka tak mau datang ke gerejanya, ia akan menghancurkan tempat yang mereka agungkan. Dengan semangat dendam dan kebanggaan, ia mempersiapkan penyerangan besar-besaran. Ke Mekkah, pasukan dalam jumlah besar mulai disiapkan. Abraham merekrut prajurit dari berbagai penjuru, mempersenjatai mereka dengan peralatan tempur terbaik. Tapi yang paling mencolok adalah keputusannya membawa gajah perang dari Afrika. Hewan besar ini belum pernah dilihat oleh bangsa Arab. Gajah itu dinamai Mahmud, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah. Tujuan Abraha bukan sekadar menghancurkan Ka'bah, tapi menghancurkan mental umatnya. Ia ingin menciptakan ketakutan, menunjukkan bahwa tak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Meski beberapa penasihatnya memperingatkan risiko spiritual yang besar, ia tetap melangkah. Dalam benaknya, Ka'bah akan jadi puing-puing dan sejarah akan mengukir namanya sebagai penguasa yang mengubah arah ibadah di tanah Arab. Pasukan bergerak melewati lembah dan gurun menuju Mekkah. Di sepanjang perjalanan, mereka menghancurkan dan merampas harta penduduk, termasuk di Taif, di mana mereka menemukan seorang pria bernama Abu Reghal yang bersedia menjadi penunjuk jalan menuju Mekkah. Penduduk Taif memilih berpihak pada Abraha karena merasa Ka'bah menghalangi pusat ziarah lain. Namun sejarah tidak melupakan pengkhianatan Abu Reghal. Kuburnya dilempari batu selama bertahun-tahun sebagai simbol penghinaan. Gajah Mahmud memimpin barisan, menebar ketakutan. Penduduk Mekkah mulai panik. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan seperti itu. Mereka bukan pasukan tempur. Maka mereka mencari perlindungan kepada Tuhan mereka dengan meninggalkan kota dan naik ke perbukitan. Di tengah ketegangan, Abraha mengirim pasukan untuk merampas harta benda warga Mekkah. Mereka mengambil 200 unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Abdul Muthalib pun menemui Abraha. Pertemuan ini menjadi titik balik penting. Saat bertemu, Abraha mengira sang pemimpin Quraisy akan memohon untuk menyelamatkan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib justru meminta unta-untanya dikembalikan. Kau peduli pada unta, padahal aku hendak menghancurkan rumah Tuhanmu. Tanya Abraha terheran. Jawabannya menggetarkan bumi. Aku pemilik unta, maka aku menjaganya, sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri. Dia yang akan menjaganya. Abraha terdiam. Ia menertawakan keyakinan itu, tak tahu bahwa sebentar lagi ia akan menyaksikan sendiri kekuatan tak terlihat. Pagi pun tiba. Pasukan bersiap, Gajah Mahmud diarahkan menuju Ka'bah, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gajah itu duduk, enggan bergerak, dicambuk, ditari,
dipukul gajah itu tetap tak bergeming. Tapi ketika diarahkan ke arah lain, ia mau berjalan, begitu diarahkan ke Ka'bah, ia kembali duduk. Abraha kebingungan, tapi sebelum bisa bertindak, langit menggelap. Awan datang bukan dengan hujan, tapi dengan kawanan burung kecil ababil yang membawa batu panas dari neraka di cakarnya dan paruhnya. Batu-batu itu kecil, tapi bagaikan peluru panas yang tak meleset. Mereka menghantam kepala dan tubuh pasukan, menembus seperti panah dari langit. Tak ada yang bisa lari. Pasukan berjatuhan satu persatu, burung-burung ababil terus menurunkan hujan apen, gajah-gajah menjerit. Pasukan Habasyah panik dan melarikan diri, tapi tak ada yang lolos. Tubuh-tubuh mereka hancur seperti daun kering dimakan ulat. Abraha sendiri terkena batu dan melarikan diri ke Yaman, namun tubuhnya membusuk perlahan hingga ia mati dalam penderitaan dan kehinaan. Ka'bah tidak tersentuh, Gajah Mahmud tak pernah melewatinya. Burung-burung pun lenyap seakan tak pernah ada, yang tersisa hanyalah tanya dan keajaiban yang tak terbantahkan. Tahun itu menjadi penanda besar, disebut dalam sejarah sebagai Tahun Gajah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, lahirlah seorang bayi dari Bani Hashim yang kelak menjadi Rasul terakhir, Muhammad bin Abdullah.